Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Mutiara, calon guru penggerak angkatan 11 dari Semat 1 Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Irma Latifah, dan pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan observasi. Sebelum melaksanakan observasi tersebut, saya akan berbincang-bincang dulu bersama dengan Irma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Irma. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini kita akan melaksanakan praobservasi kegiatan supervisi. Perlu saya sampaikan dulu ya, Bu ya, bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan diri Ibu dan juga untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas. Kemudian kegiatan praobservasi ini juga sebagai persiapan awal agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nanti di kelas. Selanjutnya di sini juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di kelas? Baik, terima kasih Bu Gia. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti itu adalah peserta didik membuat produk olahan pangan higienis makanan Nusantara melalui praktik secara inovatif. Berarti ada satu tujuan pembelajaran ya Bu ya? Hanya satu aja saja. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan untuk area pengembangan tersebut? Saya ingin mengembangkan keterampilan yang pertama ya. Jadi saya itu sebenarnya ingin mengembangkan keterampilan membuat pengolahan makanan. Itu yang pertama bagi siswa saya ya. Dari segi berarti itu adalah dari segi kognitifnya ya, dari pengetahuannya, kemudian praktiknya juga keterampilannya itu yang ingin dikembangkan. Yang kedua, secara sikapnya yang saya ingin kembangkan itu adalah mengembangkan keterampilan kolaboratifnya, kemampuan bekerja sama dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan keterampilan wirausaha dari peserta didik itu sendiri. Jadi tiga pengembangan itu yang ingin saya kembangkan. Jadi pertama pengolahan makanannya, yang kedua dari segi kolaboratifnya, dan yang ketiga adalah wirausaha atau menumbuhkan jiwa wirausaha dari si peserta didik itu sendiri. Baik, keren sekali Bu. Untuk selanjutnya ya Bu ya, strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu laksanakan nanti di kelas? Strateginya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti peserta didik itu kegiatannya adalah praktik, melalui praktik ya. Jadi praktik secara langsung membuat produk olahan pangan higienis Nusantara. Yang sebelumnya memang setelah dikelompokkan secara heterogen melalui aplikasi Well of Name terlebih dahulu, kemudian diacak juga setiap kelompok itu provinsinya, provinsi apa, kemudian mereka pilih makanannya sesuai dengan daerah tersebut. Setelah itu kemudian setelah mereka mengolah, kemudian setelah mengolah itu adalah mempresentasikan nanti di depan terhadap makanan yang telah dibuat. Kemudian setelah dipresentasikan itu adalah anak-anak langsung memfoto dan memvideokan ya proses yang tadi pengolahan makanannya. Kemudian saya untuk menumbuhkan kewirausahaannya adalah memasukkan si foto dan video tersebut ke resto kelompoknya juga. Jadi setiap kelompok itu punya restonya masing-masing. Dan nanti linknya akan disebar ya ke siapa saja yang mereka akan terakhir biasa ya ada refleksi. Jadi nanti strateginya Ibu akan melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ya Bu ya. Kemudian Ibu juga lebih menekankan ke praktik ya Bu ya, anak untuk mengelola makanan. Kemudian Ibu juga membagi kelompok ya Bu ya. Tadi kan berdiferensiasi proses ya Bu ya. Sesuai dengan provinsi yang telah mereka dapatkan ya tentunya itu ya Bu ya.
produknya juga kan nanti pasti Ya. ada ya Bu ya, hasilnya itu makanan yang berasal dari provinsi yang telah ditentukan. Ya. Baik. Kapan Ibu kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah pada hari Jumat besok itu di kelas 11 Merdeka 1 pada jam pertama dan kedua. Oke, baik. Nanti saya akan datang ya Bu ya ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan Ibu laksanakan di kelas tersebut. Kemudian media pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas tersebut? Yang pertama kita tadi yang ada aplikasi Well of Name, kemudian aplikasi Google, kemudian saya juga menggunakan LKPD gitu ya Bu. Terus ada juga PowerPoint untuk mempresentasikan materi, kemudian nanti ada refleksinya juga. Dan lembar observasi ketika proses pengolahan makanannya berlangsung. Oke, siap, keren sekali Ibu. Kemudian kira-kira Ibu harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi ini? Saya mengharapkan sekali setelah kegiatan supervisi ini adalah anak-anak lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, kemudian nanti ya Bu ya, setelah kita melakukan kegiatan observasi, selanjutnya nanti kita akan melakukan percakapan lagi yang terakhir ya Bu ya. Kemudian nanti percakapan pasca tersebut akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Kemudian sebelum kita akhiri ya Bu ya percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi ini atau dari percakapan ini? Baik, jadi setelah kegiatan percakapan ini saya lebih bisa mempersiapkan gitu ya tentang perencanaan nanti sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga menjadi tahu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajarannya bisa berjalan secara efektif. Keren sekali Bu Irma. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi Ibu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri, sampai berjumpa lagi di pasca dan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, nampaknya hari ini ceria sekali ya. Wajah Makan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Ya, semoga Afid pimpin. Duduk siap, gerak. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai.
yang gerakan yang pertama itu kan yang mengarungi dulu ya. Siapa yang mau ke depan ya? Jadi yang pertama kan ini ya, kalian sedang mengarungi lautan berapa 2 kali, 3 kali ya. Langsung. Nah, oke, mulai. Nah, kita kayak mujib. 3 kali. Ayo maju. Apa? Ini apa? Apa bahagia terus? Ya bukan ada ikan bakar. Aslinya. Oke, kita mulai ya. Ini adalah mencocokkan makanan Nusantara. Kita lihat ya. Nah, ini Pak. Coba Alvan isi nih, ya. Ya, sepencet Alvan. Jadi intinya di ini. Coba di situ ada ayam talibang yang cocok yang mana? Dari provinsi mana? Papeda dari mana Pak? Sok, ini sini tadi. Apa? Ya, dia boleh pencet itu. Sok, Pak. Pencet. Sok adanya ke depan. Nah, cocok? Terus. Lagi. Coba lagi. Selain apa ada punya Pak? Berarti papeda dari mana? Oke, ada lagi? Mas, sini maju saya. Dimas. Oke, Dimas. Keren apa? Dimas mau memilih makanan yang mana? Hah? Oke, sok. Jadi begitu. Dari mana rendang? Enak nih. Jadi, oke. Rendang berarti dari mana? Berarti Dimas, Alvan. Oke, kamu diam aja di situ. Siapa lagi yang mau jawab? Ayo. Dekan. Dekan situ. Dimas ke belakang. Berarti nanti di paduan Dekan aja. Apa Dekan? Hah? Dimas ke belakang aja. Oke, dia pencet. Kotak-kotak mana? Ayo, satu lagi mana? Cocok, kotak-kotak dari mana? Dari Rio. Siapa lagi mau jawab? Dari situ aja jawabnya. Kan kalau yang coba yang ini Bu. Mau lagi ngapain sih ya? Ini dicuci dulu. Sudah dicuci? Dia harus bersih ya. Nanti takut ya. Gak apa-apa sih. Dia berkreasi. Berarti toko ini udah nggak mata. Ini terasinya di mana? Anaconda. Kalau ada sisa
Oke. Ini Bu ya, gado-gado. Isinya apa saja ini gado-gado? Itu Bu kangkung kacang-kacang sama toge, asalnya mau bayam cuman nggak ada, jadi diganti sama kangkung aja. Terus ditambahin hiasannya timun, tomat, salada boba sama telur. Ini udah dicuci, sudah dicuci. Udah semuanya. Itu kurang air sedikit. Iya. Oke, kita lihat ke sini. Sudah matang? Ini punya siapa? Tadi itunya? Punya kita Bu. Ini nggak terlalu kental. Apa emang adorannya segini? Terlalu kental Bu itu. Hah? Terlalu kental ya, ini kurang air sedikit. Jadi itunya agak lama. Bapak belajar dari pengalaman. Ya. Betul. Ikan fresco. Sambal mata. Dari mana ya? Dari Bali. Oh, dari Bali. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan presentasi, kegiatan terakhir, refleksi dulu ya, refleksi kegiatan pembelajaran. Kalian langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini ya. Kasih nama kelas dulu. Refleksi dulu. Langsung jawabannya saja ya. Jangan lupa nama dan kelas. Ya, jawabannya saja. Nah, ini kita bisa makin mengenal, makin bisa membuat makanan Nusantara dari berbagai macam provinsi. Anak-anak sekalian, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan seperti biasa, karena kalian tadi sudah memfotokan, memvideokan hasil dari praktik hari ini, kita masukkan lagi ke mana? Ke kelas. Kan namanya apa kemarin? Nama resto kelas. Oh, dekan. Lanjut. Hah? Oh, nama restorannya Pak. Itu jadi Bumi Yul. Sesuai kualitas. Jadi nama restonya apa? Oke, berarti minggu depan itu ya kita masuk. Kalian berkelompok nanti masukkan ke tim IT kelas ini ya. Masukkan ke resto. Baik, terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gia Mutiara, calon guru penggerak angkatan 11 dari Semarang 1 Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Irma Latifah. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kita lakukan pada hari Jumat. Baik, Bu Irma, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu telah laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas tadi? Baik, terima kasih. Jadi perasaan saya seperti biasa kalau ada di observasi pasti merasa tegang gitu ya, pasti ada tegang-tegangnya. Tapi ya dengan berjalannya waktu, serang-serangnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi rasa tegang itu hilang. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja ya Bu? Baik, untuk area pengembangan tadi yang sudah dilakukan, yang pertama adalah
mengembangkan keterampilan pengolahan makanan karena mereka praktik membuat produk makanan Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan kolaboratif atau bekerja sama karena tadi mereka secara bekerja sama di dalam kelompok membuat produk olahan makanannya. Kemudian yang ketiga tentunya saya mencoba mengembangkan adalah keterampilan berwirausaha dari siswa. Jadi setelah produk makanannya dibuat, mereka mencoba membuat sebuah resto atau ya resto lah ya istilahnya. Nanti makanan tersebut difoto, divideokan, dimasukkan ke dalam resto tersebut. Nanti si restonya akan disebarkan linknya. Hebat sekali. Oke, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik dilaksanakan di dalam kelas? Tadi itu sepertinya kalau saya lihat area-area itu sudah saya laksanakan ya. Cuma memang ketika proses pembelajaran karena anak-anak itu antusiasmenya tinggi, saya juga kaget awalnya gitu ya, kira saya tidak akan seperti itu. Jadi anak-anak itu saling meminta makanan akhirnya gitu ya di dalam proses pembelajaran tadi itu. Jadi ada yang ke kelompok 3, ada yang kelompok mana yang bukan kelompoknya, jadi mereka minta makan. Sampai saya juga rada istilahnya mah pengelolaan kelasnya berarti masih terkendala gitu ya, masih ada hambatan dalam pengelolaan kelas yang tadi saya rasakan gitu. Karena anak-anak ya itu saling mencicipi makanan ke kelompok yang lain gitu yang tidak bisa terkendalikan gitu tadi. Mungkin anak-anak penasaran ya Bu ya, rasanya seperti apa sehingga pengelolaan kelasnya menjadi kurang kondusif tadi ya, antusiasmenya yang tinggi. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi kendala tersebut? Sepertinya kalau untuk pembelajaran selanjutnya, tadi saya berpikir sepertinya saya akan membuat sebuah kesepakatan yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Misalkan nanti per kelompok itu tidak boleh loncat ke kelompok yang lain. Jadi kalau misalkan mereka pergi ke kelompok yang lain, saya akan mengurangi poinnya gitu ya. Jadi biar fokus di kelompoknya masing-masing. Keren sekali ya Bu ya rencana yang Ibu buat untuk kedepannya itu. Kemudian dengan memperhatikan kondisi tersebut, berarti rencana Ibu akan memberikan kesepakatan bahwa si anak tidak boleh keluar dari kelompoknya. Kira-kira nih Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan perencanaan tersebut atau merasakan perubahan atau perbaikan yang akan Ibu kembangkan lagi? Cepatnya sih Bu ya, jadi saya belajar dari yang pembelajaran yang telah lalu. Tapi rencana ini saya akan terapkan di pembelajaran saya selanjutnya. Karena ini melihat terhadap kepentingan murid. Baik Bu, semoga perubahan yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian masalah-masalah yang Ibu hadapi juga akan terselesaikan dengan baik juga. Terima kasih Bu. Baik, cukup sekian rangkaian supervisi akademik ini dimulai dari pasca observasi dan salah ya gue. Baik. Nah ya udah terakhiran dah kalanya. Ya, stop kelas. Enggak usah lanjut aja. Nanti tinggal dipotong. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Irma telah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.